Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Cahya Fisabilillah dengan NIM 2024 406405145. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan implementasi administrasi pendidikan, menelaah ruang lingkup dan peran fungsional. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep administrasi pendidikan. Kedua, apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan. Ketiga, bagaimana peran fungsional administrasi pendidikan dalam lembaga pendidikan. Empat, bagaimana implementasi administrasi pendidikan dalam praktik nyata. Sedangkan tujuannya adalah pertama, menjelaskan konsep dasar administrasi pendidikan. Kedua, menjabarkan ruang lingkup administrasi pendidikan. Ketiga, menganalisis peran fungsional administrasi pendidikan. Keempat, menguraikan implementasi administrasi pendidikan dalam praktik. Baik, setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penulisan, sekarang kita masuk ke pembahasan materi utama, yaitu konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses kegiatan pengelolaan usaha koperasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bergabung dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun 3 jenis tujuan administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perumusan dan pelaksanaan sistem pengelolaan komponen-komponen penting proses pendidikan siswa, guru, sarana ataupun prasarana, organisasi, pembiayaan, administrasi, dan hubungan sekolah dan masyarakat merupakan tujuan jangka pendek. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan proses pendidikan di sekolah berjalan sedemikian rupa sehingga mendukung terwujudnya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Upaya pencapaian tujuan pendidikan kelembagaan untuk setiap jenis, jenjang, dan program pendidikan disebut sebagai tujuan jangka menengah penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang penyelenggaraan pendidikan. Masuk ke tahap kedua, yaitu kita membahas materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi manajerial. Adalah cara yang paling umum untuk membuat setiap orang dalam suatu asosiasi atau berkumpul bekerja untuk mencapai hal-hal yang benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, manajemen operasional adalah praktek mengarahkan dan mendorong setiap individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang tepat dan benar. Yang ketiga, ada manajemen administrasi sekolah. Ini adalah cara sekolah mengatur semua hal supaya kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar, mulai dari mengatur jadwal, keuangan, dokumen penting, sampai fasilitas seperti ruang kelas, meja, kursi, dan sebagainya. Intinya, supaya sekolah tertib dan semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, ada administrasi personel sekolah dan guru. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang bekerja di sekolah, terutama guru dan staf. Misalnya, bagaimana guru direkrut, diberi tugas, dinilai kinerjanya, dan dikembangkan kemampuannya. Tujuannya supaya guru dan staf bisa bekerja dengan nyaman, profesional, dan semangat. Terakhir ada administrasi siswa, tentang bagaimana sekolah mengatur segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai dari saat siswa mendaftar, masuk kelas, absensi, nilai-nilai, sampai lulus. Dengan administrasi yang rapi, sekolah bisa tahu kebutuhan setiap siswa dan bisa membantu mereka belajar dengan baik. Selanjutnya, kita membahas tentang peran fungsional administrasi pendidikan. Pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah proses memilih dan memikirkan semua program dan sumber daya organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya dengan sebaik-baiknya di masa depan. Kedua ada pengorganisasian, adalah proses mengkomunikasikan instruksi kepada individu dan kelompok, mengalokasikan sumber daya dan mengatur kegiatan secara terstruktur. Ketiga ada penggerakan. Dalam organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, pimpinan dan pengelola menggerakkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang sesuai dengan keahliannya melalui petunjuk yang diberikannya. Manajer dapat mengarahkan kegiatan para anggota organisasi dari berbagai divisi guna mewujudkan tujuan organisasi.
Yang keempat ada pengawasan. Dalam setiap program pendidikan membutuhkan pengawasan atau supervisi, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi juga memerlukan peranan administrasi pendidikan dalam menjaga, memelihara, dan menyerahkan organisasi dengan melalui para orang-orang yang terlibat, baik secara struktural ataupun fungsional, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan kelak tidak terlepas dari upaya pemenuhan tujuan pendidikan. Yang kelima ada pengarahan, adalah proses menginspirasi karyawan untuk bekerja keras dan aktif untuk melaksanakan rencana yang akan membantu mereka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam ada koordinasi, keberhasilan atau keefektifan fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan satu-satunya hal yang akan menentukan berhasil atau tidaknya koordinasi. Untuk menghindari tugas-tugas yang tumbang tindih, perbedaan pendapat atas wewenang dan hak, atau perasaan superioritas dalam suatu organisasi, diperlukan koordinasi dalam suatu perkumpulan. Yang ketujuh ada pelaporan. Bagian administrasi biasanya lebih banyak menangani fungsi pelaporan. Manajer akan menggunakan hasil catatan tersebut untuk menulis laporan tentang apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir ada pendanaan atau penganggaran. Biaya atau pembiayaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah organisasi. Karena begitu pentingnya biaya ini, karena kelancaran operasional organisasi ditentukan oleh biaya. Berikutnya, implementasi administrasi pendidikan dalam praktik. Yang pertama ada perencanaan pendidikan. Tahap perencanaan melibatkan penetapan sasaran pendidikan, penyusunan kurikulum, pemetaan kebutuhan tenaga pengajar, serta pengelolaan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Salah satu wujud nyata adalah pembuatan rencana kerja sekolah yang disusun berdasarkan visi dan misi lembaga pendidikan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas secara sistematis. Hal ini mencakup pengaturan peran dan tanggung jawab antar pendidik, pimpinan sekolah, tenaga administrasi, serta peserta didik. Ketiga, pelaksanaan atau pengarahan. Tahap ini melibatkan pemberian bimbingan dan arahan agar semua komponen pendidikan menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Keempat, pengawasan atau evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana program pendidikan telah dijalankan sesuai rencana dan apakah tujuan pendidikan berhasil dicapai. Kelima, pengelolaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama kegiatan belajar mengajar, sehingga pengelolaannya menjadi bagian penting dari administrasi pendidikan. Dari seluruh penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses yang terencana, terorganisasi, dan sistematis untuk mengelola seluruh komponen pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, supervisi, dan penilaian terhadap berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Dengan pelaksanaan administrasi yang baik, mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui manajemen yang profesional, partisipatif, dan berbasis data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.